Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Boni, Prodi Ekonomi Syariah. Adapun tujuan video ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah Industri Halal dengan dosen pengampu Ibu Herianti SEME. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang dan masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas video industri halal. Langsung saja, inilah presentasi dari kelompok kami. Eits, sebelum video presentasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Inilah mereka. Saya sendiri atas nama Muhammad Nur Adhasyam, dan selanjutnya atas nama Fitria Ramadhani Kasman, dan selanjutnya atas nama Hasrul, selanjutnya Sartika Kaharudin, and last Rinaldi Adam. Definisi industri halal. Kata industri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal ialah diizinkan atau tidak dilarang oleh syariat. Industri halal merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan prasarana yang diizinkan oleh syariat Islam. Dalam konteks ini, makna industri halal secara umum adalah segala sektor yang bergerak di bidang barang dan jasa yang diizinkan oleh syariat Islam. Secara umum, kawasan industri halal adalah salah satu industri penting dan prospektif di Indonesia, karena Muslim adalah mayoritas penduduknya dan mencari dan menggunakan produk halal adalah kewajiban agama yang harus dipenuhi. Peningkatan nilai dan volume produksi halal sebagian besar disebabkan oleh peningkatan permintaan terutama dari populasi Muslim, dan itu sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan industri halal di Indonesia dan ekonomi secara umum. Adanya kawasan halal diharapkan mampu mempercepat industri halal karena infrastruktur berikut semua fasilitas pendukung terdapat di kawasan ini. Fungsi dan tujuan industri halal. Fungsi dan tujuan adanya industri halal diantaranya sebagai bentuk perwujudan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Adanya undang-undang diantaranya untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, di mana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk. Akan tetapi, produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga perlu kepastian hukum perundang-undangan sehingga terbentuklah undang-undang tentang jaminan produk halal. Definisi produk halal. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa produk adalah barang dan jasa terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk kimiawi, serta gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pengertian produk yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Industri produk halal saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal, tapi juga gaya hidup halal di mana di dalamnya terdapat 6 sektor menurut Indonesia Halal Lifestyle Center yang harus diprioritaskan pemerintah. Segmentasi sektor produk halal. Ada sektor industri halal yang paling dominan berkembang, yaitu makanan dan minuman atau halal food, pakaian atau halal fashion, wisata halal, halal turis, hubungan dan media, farmasi serta kosmetik. Hal ini memerlukan definisi lebih mendalam terkait sektor tersebut, di mana industri halal tidak hanya sebatas produk halal, tetapi juga gaya hidup halal atau state of the global Islamic economy. Memahami konsep barang halal. Ruang lingkup konsumsi dalam Islam menekankan pada nilai-nilai kebersihan, kemurnian, kesederhanaan, kegunaan, kesejahteraan, spiritualitas, dan moralitas. Dalam konteks konsumsi barang halal, dilakukan evaluasi mengenai bagaimana konsumen muslim menggunakan produk terverifikasi halal sesuai prosedur dalam hukum Islam. Pedoman konsumsi dalam Islam berfungsi untuk membantu umat Islam dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsumsi. Aspek yang dimiliki sebelum memiliki barang. Adapun konsumen muslim harus memprioritaskan setidaknya ada 3 aspek sebelum memiliki sesuatu. Yang pertama, sumber pembelian, yang kedua, niat pembeli, dan yang ketiga, kebutuhan atau keinginan untuk membeli. Halal dalam Islam tidak hanya didasarkan pada penandaan atau validasi logo halal. Ini melibatkan berbagai arah, baik halal dari manajemen,
sumber pabrikan, atau halal kepada pembeli atau konsumen itu sendiri. Halal dimaksudkan untuk menjaga kebersihan dan kemurnian pada setiap tahap pembuatan dan pemilikan barang. Aspek yang diperhatikan setelah memiliki barang. Ada 4 hal yang harus diperhatikan konsumen muslim setelah memiliki barang halal. Yang pertama, mereka harus menerima manfaat dari barang halal dan menghindari kerugiannya. Dan yang kedua, mereka harus menahan diri untuk tidak membeli berdasarkan keinginan atau waktu pengisian. Dan yang ketiga, mereka harus menggunakan produk halal di tempat yang seharusnya. Dan yang keempat, barang tidak boleh boros. Berdasarkan keempat poin tersebut, maka ini bertujuan untuk mengkaji elemen-elemen kunci yang dapat dijadikan pedoman bagi konsumen muslim dalam konsumsi barang halal. Isu konsumsi produk halal dengan cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konsumsi barang halal, salah satu masalah yang muncul adalah konsumen muslim menggunakan barang halal tersebut dengan cara yang bertentangan dengan syariat sehingga menimbulkan efek samping yang negatif, seperti pemborosan dan merugikan konsumen, yaitu konsumen yang melukai dirinya. Persoalan mungkin terkait dengan barang selain makanan, misalnya pisau harus menggunakan pisau sebagai alat untuk membunuh, mengancam, dan membahayakan orang lain. Oleh karena itu, penggunaan barang halal tersebut salah satu karena merugikan orang lain. Dan perlakuan yang merugikan tidak diperbolehkan dalam Islam. Terima kasih. Cara memperoleh produk halal. Konsumen biasanya memperoleh barang halal melalui 2 cara. Yang pertama, cara konvensional yang mengutamakan kepuasan materi, dan yang kedua, cara Islami yang menitikberatkan pada kepuasan materi serta penghormatan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, metode ini seringkali berjalan seiring dalam mempengaruhi ulasan produk konsumen. Metode konvensional dalam menyelidiki konsumen seringkali memeriksa selera, pendapatan, dan perubahan gaya berpakaian mereka sesuai dengan tren saat ini. Namun tinjauan konsumen syariah berfokus pada apakah pembelanjaan tersebut berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan hukum Islam. Konsumen syariah akan lebih fokus pada status halal jika menyangkut pemilihan barang atau produk. Contohnya adalah barang atau produk yang baru dirilis ke pasar. Logo halal harus menjadi patokan untuk memastikan penggunaan barang halal. Namun konsumen seringkali mengabaikan logo tersebut karena kepercayaan mereka pada produsen. Misalnya, konsumen mungkin mempercayai barang atau produk yang diproduksi oleh pedagang muslim kecil. Jadi beberapa konsumen punya cara pandang dan perspektif yang berbeda dalam menentukan keputusan pemilihan mereka terhadap produk yang mereka konsumsi. Selanjutnya, konsumsi barang halal. Yang pertama, konsumsi adalah segalanya tentang konsumen. Konsumsi juga berarti aturan atau perilaku sosial atau ekonomi yang mendorong pembelian barang atau jasa. Faktor kepemilikan dan penggunaan produk diyakini mempengaruhi perilaku konsumsi secara signifikan. Beberapa konsumen yang menggunakan barang halal biasanya tidak fokus terhadap akhir karena memiliki pemahaman yang terlalu luas tentang bagaimana memperoleh suatu barang halal dibandingkan dengan pemahaman tentang konsumsi barang halal tersebut. Yang kedua, beberapa pihak berusaha untuk meningkatkan kesadaran konsumen yang cenderung terlibat dalam penjualan barang halal. Metode penjualan online yang cepat seringkali menarik konsumen jika produk yang disajikan dengan indah. Namun konsumen juga harus mempertimbangkan bahwa barang halal yang dibeli dapat menyebabkan kerugian, pemborosan, dan potensi kerugian. Dan yang ketiga, oleh karena itu konsumsi barang halal harus difokuskan pada penyelarasan dengan syariat Islam. Tujuan agar proses konsumsi sesuai dengan syariat Islam, selalu mendapatkan ridho Subhanahu wa taala di setiap level penggunaan. Selanjutnya, konsumsi dalam Islam. Yang pertama, tingkat konsumsi dalam Islam didasarkan pada 3 kategori utama. Yang pertama, maqasid al-syariah, 2 moderasi, dan 3 nilai dan kualitas. Pertama, tingkat konsumsi didasarkan pada maqasid al-syariah yang sangat penting saat menerapkan konsumsi. Namun dalam konsumsi barang halal penerapannya mungkin dari sudut pandang yang berbeda karena 3 tingkat konsumsinya daruriyat perlu punya.
hajiyat atau baik untuk dimiliki, dan tasniyat atau bagus untuk dimiliki. Kedua, tingkat konsumsi didasarkan pada moderasi. Konsumsi adalah Islam menekankan pada aspek sederhana dalam membeli atau menjual sesuatu. Ketiga, tingkat konsumsi didasarkan pada nilai dan kualitas. Nilai bagi konsumen dan kualitas barang diperlukan untuk konsumsi dalam Islam karena filosofi, kebenaran, kebersihan, kemurnian, kegunaan, dan kesejahteraan yang membentuk konsumsi yang taat dengan Islam. Tiga. Selanjutnya halal food. Kata halal dalam ensiklopedia hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarat, yaitu makanan yang halal, yaitu makanan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Islam menghalalkan sesuatu yang baik-baik, sedangkan makanan yang haram adalah terlarang seorang muslim untuk memakannya. Karena taib dalam bahasa Arab mempunyai arti baik. Jadi, makanan yang baik untuk dikonsumsi masih dalam keadaan segar atau tidak penyakit. Sebagai umat muslim, dalam memakan sehari-hari tidak boleh sembarang. Maka yang kita makan haruslah halal, thayyiban yang artinya makanan yang halal dan baik sesuai syariah. Kebalikan dari halal adalah haram, yang berarti dilarang. Dalam situasi di mana umat Islam tidak yakin untuk meragu tentang makanan halal atau minuman, maka itu diklarifikasikan sebagai syubhat. Adapun syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas walah dan haramnya, karena banyak muslim yang tidak mengetahui hukumnya. Adapun ulama mereka dapat mengetahui hukum dan nas atau qiyas atau sebagainya. Apabila seseorang meragukan suatu apabila halal atau haram, sementara tidak ada nas dan ijma sebagai hasil ijtihad mujtahid, lalu mendapatkan dalil syar'inya, lalu dijumpainya halal, maka ia menjadi halal. Tetapi terkadang ada dalil. Dan Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupannya, termasuk dalam hal makanan, dan sangat detail mempunyai perhatian yang besar perihal makanan dan aktivitas makanan untuk umatnya. Hal ini tercermin dari firman-Nya dalam Al-Quran mengenai kata ta'am yang berarti makanan, yang terulang sebanyak 48 kali. Berbagai bentuknya, dan ditambah pula dengan kata akal yang berarti makanan sebagai kata saja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai definisinya, termasuk pemerintah makanlah sebanyak 27 kali, sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makanan yaitu minuman. Syarat-syarat dan kriteria makanan halal. Seperti yang telah dijelaskan bahwa lingkup halal sangat luas dan haram sangat sempit. Dan pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala adalah semua bentuk khamar atau minuman beralkohol. Dalam hal makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya, yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal zat yang atau substansi barangnya. Halal mendapatkan maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya, tidak dengan cara yang haram, tidak pula dengan cara yang batil. Jadi makanan pada dasarnya zatnya halal, namun cara memperolehnya dengan jalan haram, seperti mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. Seperti penjelasan di atas mengenai syarat-syarat makanan halal dan memenuhi kehalalannya dalam pandangan hukum Islam, yaitu pertama, tidak mengandung babi dan berasal dari babi, dan mengandung khamar dan produk turunannya.
Yang ketiga, semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. Yang keempat, tidak mengandung bahan lainnya yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya. Dan yang kelima, semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syariat Islam. Penggunaan fasilitas produk untuk halal dan tidak halal secara bergantian diperbolehkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, serta pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya. Pada industri makanan, mata rantainya dan dari farm sampai ke dapur harus halal dan mengaitkan banyak sertifikasi. Emi Nurmalina Omar dalam penelitiannya menyebutkan konsep halal tidak hanya terbatas substansi makanan, tetapi juga harus memperhatikan aspek mata rantai produk, mulai dari produksi, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman. Semua itu dirangkum dalam mata rantai produksi makanan halal. Dengan kata lain, jika makanan tidak ditangani atau disimpan dengan sesuai, maka makanan itu dianggap tidak halal. Jadi Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and thanks for watching.